Bab 697. Hah? Menantu perempuan asing. Kenzi sedang mengemudi di jalan pedesaan yang berkelok-kelok dan sempit. Ketika dia masih agak jauh dari rumah tua keluarga Wijaya, dia melihat ibunya berjalan cepat di kejauhan, jelas ingin keluar menyapa dirinya sendiri. Tepatnya, ibunya keluar sejauh ini karena dia ingin bertemu dengan menantu perempuannya. Yumiko, perhatikan baik-baik, wanita parubaya sederhana di depan itu adalah ibu mertuamu, kata Kenzi, sedikit mengurangi kecepatan mobil. Yumiko menenangkan diri, dan melihat dengan hati-hati ke ibu mertua, di depannya, merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Kenzi pernah dengan sengaja menakuti Yumiko, mengatakan bahwa ibunya sulit diatur, mendominasi, dan sulit bergaul, dia pasti akan menjadi ibu mertua yang galak yang sangat tidak bersahabat dengan menantu perempuannya. Meskipun ini adalah lelucon Kenzi di awal, Yumiko menganggapnya serius dan menyimpannya di dalam hatinya, selalu merasa sedikit takut. Hal semacam ini benar-benar membuatnya tegang. Wali Ratu yang agung hari ini, yang sebelumnya juga adalah ninja wanita nomor 1 yang kejam di bawah sekte Kaisar, Yumiko tidak pernah takut pada musuh politik yang otoriter dan mendominasi itu, atau pendekar pedang berbahaya. Bahkan Yumiko dulu tak kenal takut mati, tapi sekarang, dia menjadi takut pada ibu mertua. Beberapa hal benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ketika mobil mendekati Ratih Wijaya, terdengar bunyi bip, dan kemudian Kenzi menepi, memarkir mobil, dan melompat keluar dari mobil. Bu. Kenzi berjalan sambil tersenyum. Yumiko mengikuti di belakangnya dengan ringan, meskipun dia sedikit gugup, dia tetap tersenyum manis, lembut dan cerah di wajahnya. Ratih Wijaya memperhatikan wanita muda di belakang Kenzi, yang terlihat seperti orang di lukisan dengan bibir merah dan gigi putih, sangat cantik. Tapi Ratih Wijaya tidak mengenalnya, dan tidak tahu mengapa wanita itu bersama putranya, jadi dia meraih putranya dan bertanya dengan suara rendah, "Nak, kamu mengatakan di telepon bahwa kamu akan membawa calon menantu ibu kembali ke kampung halaman, di mana calon menantuku itu?" Dalam benak Ratih Wijaya, calon menantu perempuan yang disebutkan di telepon adalah Nana atau Aurora. Menimbang bahwa Aurora tidak boleh disebut calon menantu perempuan disebutkan Kenzi di telepon lebih mungkin adalah Yuna. Tetapi di luar dugaannya, Kenzi membawa wanita muda dan cantik itu ke depan, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, namanya Yumiko, seperti yang saya katakan di telepon, ini calon menantu perempuan ibu." Yumiko sambil tersenyum tipis, dia membungkuk perlahan, "Bibi Ratih, halo. Ini pertama kalinya kita bertemu, tolong terima salamku." Mata Ratih Wijaya terbuka lebar, benar-benar bingung, dia merasa sedikit kewalahan di kepalanya, bukankah seharusnya calon menantunya adalah Nana? Dengan kata lain, mantan menantu perempuan Aurora juga bisa disebut calon menantunya sekarang, tetapi bagaimana mungkin putranya membawa seorang gadis cantik bernama Yumika? Kenzi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi ibunya yang tercengang, dan dengan sengaja membungkuk dan berkata dengan cemas, "Bu, apakah calon menantu ini begitu cantik sehingga membuatmu terpana?" Ratih Wijaya sepertinya tidak mendengar kata-kata putranya sama sekali, dia sama sekali tidak memperhatikannya, dia hanya terus menatap Yumiko dari atas ke bawah dengan mata ingin tahu, seperti lampu mobil yang terang. Yumiko tidak memiliki suasana bercanda dan santai seperti Kenzi. Menghadapi ibu mertuanya yang masih terkejut saat ini, Yumiko tersipu malu dan menundukkan kepalanya dengan gelisah. Ibu mertua ini, Bibi Ratih, seperti ini tidak terlalu galak, pikir Yumiko. Bu, bagaimana kamu bisa menatap seseorang seperti ini saat pertama kali bertemu? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku bertanya, apakah Yumiko cantik? Kenzi berkata tidak puas, seolah-olah untuk menyatakan protes. Cantik, ya sangat cantik, lebih cantik dari orang-orang di lukisan itu. Jawab Ratih Wijaya tanpa sadar, mengangguk berulang kali, tetapi matanya yang cerah dan ingin tahu terus menatap Yumiko. Lelucon yang luar biasa, Yumiko adalah putri dari keluarga kerajaan Oriental, dan pernah menjadi dewi kerajaan yang dipilih dengan cermat oleh keluarga kerajaan dari semua wanita kerajaan. Bagaimana mungkin putri pilihan seperti itu tidak menarik, tidak peduli dalam hal sosok atau penampilan? Jika Yumiko tidak sedikit berhati-hati saat bertemu ibu mertuanya untuk pertama kalinya, dan tidak memancarkan temperamen elegan seperti itu, jika itu normal, Ratih Wijaya akan terkejut melihat wanita yang begitu cantik dan halus. "Bibi Ratih," Yumiko mengirimkan salam kepada Bibi, "semoga Bibi bahagia dan sejahtera." Melihat ibu mertuanya masih dalam keadaan yang linglung itu, Yumiko membungkuk ringan lagi, yang merupakan semacam pengingat yang bijaksana. "Ah, gadis baik, halo, maaf, baru saja Bibi Ratih menatapmu lama, maaf Bibi sudah tidak sopan." Ratih Wijaya dengan cepat menunjukkan senyum hangat dan berjabat tangan dengan gadis cantik ini. Setelah berjabat tangan, dia membuka obrolan dan kembali normal, menanyakan ini dan itu, serta menanyakan apakah dia sudah makan. Dengan senyum lembut dan suara lembut, Yumiko menjawab topik sapaan yang tampaknya tidak berarti dari ibu mertuanya satu persatu. "Hehe, oke, Yumika, kamu gadis tidak buruk sama sekali, cantik dan murah hati." Ratih Wijaya akhirnya tersenyum, itu adalah senyum dari hati, seperti minum madu. Bu, namanya Yumiko, bukan Yumika. Dia berasal dari timur, dan nama lengkapnya adalah Yumiko Kagawa.
Kenzi dengan sengaja merendahkan status kerajaan Yumiko, jangan sampai ibunya kewalahan oleh rangsangan dan menjadi panik. Apa katamu? Yumika adalah orang asing, wanita kaya dari keluarga bangsawan. Kali ini giliran Ratih Wijaya yang kaku dan gelisah, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan Yumiko. Ini adalah kelas bangsawan. Nona ini, bagaimana dia bisa mengikuti putranya ke pedesaan kecil seperti ini untuk menderita? Putra ini terlalu banyak membuat Yumika menderita, kan? Ratih Wijaya dibesarkan di gunung ini, seperti banyak wanita yang tinggal di desa pegunungan, dia selalu begitu sederhana dan baik hati. Untungnya, Kenzi tidak menjelaskan kepadanya secara rinci seberapa besar yang disebut nona muda ini. Jika Ratih Wijaya mengetahui bahwa gadis cantik, yang lembut dan penurut ini bukan hanya putri bangsawan, tetapi juga putri raja kerajaan timur bahkan adalah ratu, dia takut kaki Ratih Wijaya akan menjadi lemah dan tidak berani berbicara lagi. Ngomong-ngomong, nak, kesini dan bicara sebentar. Setelah beberapa saat gembira dan bahagia, Ratih Wijaya teringat hal lain, jadi dia menarik putranya dan berbisik ke pinggir jalan. Nak, kapan kamu menemukan pacar seperti itu? Kamu punya lebih banyak pacar, apa yang harus kamu lakukan di masa depan? Ratih Wijaya sedikit khawatir. Mengapa, ibu tidak menyukai Yumiko? Kenzi bertanya balik. Aku menyukainya, aku menyukainya, aku menyukainya dari lubuk hatiku. Ratih Wijaya mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata dengan gugup, tapi, dengan gadis-gadis lain, bagaimana kamu menghadapinya? Nana dan Rora, kurasa salah satu dari mereka tidak bisa dilepaskan darimu. Kamu diam-diam menemukan pacar lain di belakang mereka, apakah mereka tahu? Bab 698. Hehe, seseorang ingin berpura-pura. Pertanyaan dari Ratih Wijaya ini sangat sulit dijawab. Kenzi mengucapkan beberapa kata ala kadarnya, lalu menarik Yumiko ke sisinya. Dengan Yumiko sebagai perisai, Ratih Wijaya secara alami hanya bisa tersenyum dan menutup mulutnya. Mereka bertiga berjalan bersama dan datang ke rumah tua keluarga Wijaya. Ketika kerabat melihat Kenzi kembali ke kampung halamannya kali ini, mengendarai Audi off-roader putih, dan membawa seorang gadis berkulit cerah, tinggi, dan lebih cantik dari bintang besar di TV, mereka semua membuka mata karena terkejut, dengan mata melebar, melahirkan perasaan kagum. Hehe, kakak dan adik ipar, semua kerabat, ini pacar Kenzi, namanya Yumiko, dia dari Jepang, dan dia wanita bangsawan. Ratih Wijaya menjadi sangat bahagia, senang, dan rasa yang begitu banyak. Di hadapan kerabat, wajahnya semakin berseri. Tetua, halo saya Yumiko Kagawa, terimalah salam dan hormat saya. Yumiko memasuki ruang utama dan membungkuk kepada semua orang. Halo, Nona Yumiko. Banyak kerabat mengangguk berulang kali, dan buru-buru menyapa Yumiko juga. Dengan kunjungan menantu perempuan oriental yang begitu cantik, semua kerabat keluarga Wijaya merasakan kebaruan. Mereka persis sama dengan Ratih Wijaya sebelumnya. Setelah mengobrol beberapa kata, mereka mengelilingi Yumiko dengan antusias dan terus mengajukan pertanyaan, menanyakan ini dan seperti pengunjung langka. Adapun keberadaan Kenzi, sebaliknya dari Yumiko, menantu perempuan oriental lebih mencuri perhatian, dan Kenzi, tidak ada yang memperhatikannya. Adat istiadat rakyat di desa pegunungan seperti ini, jika tamu terhormat datang ke keluarga manapun, kerabat dari seluruh keluarga akan merasa terhormat, dan Yumiko bukan hanya tamu terhormat, tetapi juga tamu asing yang sangat langka. Seluruh rumah menjadi sangat hidup. Awalnya, Geri Wijaya dan pacarnya Yetian menjadi fokus diskusi di ruangan ini, tetapi dengan kedatangan Kenzi dan Yumiko, tampaknya mereka telah mencuri semua pusat perhatian, terutama gadis oriental dari Kenzi. Gadis yang berkulit putih dan cantik, memiliki sosok yang baik, serta punya sikap yang sopan dan anggun, hati Geri Wijaya langsung mulai terasa tidak nyaman. Dia melihat wajah Yumiko yang cantik dan menawan, dan kemudian pada wajah selebriti internet vulgar pacarnya Yetian, dan Yetian di sana dengan kepala tertunduk bermain dengan ponselnya tanpa peduli, tanpa sopan santun, tidak ada aturan, rasa sakit di hati Geri Wijaya membuatnya semakin tidak nyaman. Seperti kata pepatah, jika Anda membandingkan barang dengan barang, Anda harus membuangnya. Jika Anda membandingkan orang dengan orang, Anda harus mati. Awalnya, Geri Wijaya selalu berpikir bahwa pacarnya, Yetian, adalah produk yang luar biasa dan berkualitas tinggi, tetapi dibandingkan dengan kecantikan oriental Kenzi, Geri Wijaya mulai berpikir bahwa Yetian sebenarnya seperti orang cacat yang tidak pantas berada di atas panggung. Dia sepertinya tidak ada lagi cinta untuknya. Melihat Kenzi mencuri perhatian dengan mengandalkan pacar oriental, Geri Wijaya kesal, jadi dia meninggalkan ruang utama dan berjalan ke halaman. Melihat Audi putih yang dikendarai Kenzi, Geri Wijaya merasa sedikit lebih baik. Yang dikendarai Kenzi adalah Audi Q5 putih. Meski juga mobil mewah, harga pasarnya hanya sekitar 500.000 masih setingkat lebih rendah dari Land Rover-nya yang berjarak ratusan dolar. Apalagi kali ini dia ketika datang mengunjungi kerabat, dia datang dengan sopir dan pacar, jadi ada dua mobil Land Rover yang tiba dalam waktu singkat. Sampah tetaplah sampah, bahkan meski kamu mengendarai mobil mewah, itu masih mobil mewah kelas bawah yang tidak akan pantas berdiri di atas panggung. Geri Wijaya sedang merokok, menyipitkan mata ke arah Audi putih, berpikir untuk mengalahkan Kenzi. Di pedesaan yang masih terpencil ini, kualitas mobil sebagian besar mewakili status masyarakat.
Jika sebuah keluarga datang dengan mobil mewah, tidak diragukan lagi sama dengan memberitahu penduduk desa lain bahwa keluarga ini terhormat. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat bahwa di bawah plastik jendela belakang Audi putih, ada tulisan, show, pernikahan, penyambutan, persewaan mobil, silakan hubungi saluran layanan Phoenix Mountain Villa 6.666.666. Gary mengernyit dan merasa tergerak, ya, ternyata mobil ini hanya disewa. Dia menoleh dan menatap Kenzi dan Yumiko yang sedang berbicara dan tertawa dengan banyak kerabat di ruang utama, dan selanjutnya menebak di dalam hatinya, karena mobil itu disewa untuk berpura-pura digunakan, maka yang disebut bangsawan oriental, Nona Yumiko, mungkin juga pacar dan status palsu yang disewa, digunakan untuk kepura-puraan. Dengan dugaan ini, Gary Wijaya ingin mengekspos wajah Sok Kenzi. Namun, Gary Wijaya tetap menjaga pikirannya dan berencana untuk mengklarifikasi situasi lebih lanjut. Gary Wijaya berjalan ke ruang utama, dan menepuk bahu Kenzi dengan sikap yang agung. Hei, barusan kamu bilang pacarmu dari keluarga bangsawan oriental, siapa namanya? Kenzi balas menatapnya, melihat ekspresi sombong dan tidak terlalu ramah, tanpa sadar dia berkata, namanya Yumiko Kagawa, keluarganya dari ibu kota, ada apa? Kenzi sedikit bingung. Ada begitu banyak kerabat yang berkumpul hari ini. Semua menyapanya, tapi Gary Wijaya sepertinya tidak mendengar dia, dan mengabaikannya. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk berbicara padanya lagi, dan bertanya tentang hal-hal ini, tidak tahu apa artinya. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya, kamu lanjutkan ngobrolnya. Gary Wijaya menepuk pundaknya lagi, seperti bos, jelas tidak 2 tahun lebih tua dari Kenzi, tapi dia tampak kuno. Saat berbalik, Gary Wijaya mengeluarkan ponselnya dan menelepon seorang pelanggan dari Tokyo. Gary Wijaya berkecimpung dalam bisnis perdagangan luar negeri, dan ada beberapa klien dari Jepang, dan salah satunya adalah keturunan bangsawan. Ketika Gary Wijaya menemaninya untuk minum, dia pernah mendengar teman itu membual, mengatakan bahwa di Jepang, status bangsawan memiliki banyak perhatian. Dia memiliki kontak dengan hampir semua keluarga bangsawan, artinya, dia memiliki sumber daya yang kaya dan kontak yang luas. Gary Wijaya memutar nomor telepon orang ini dan menceritakan tentang situasi di sini. Temannya berkata dengan heran, Tuan Wijaya, Anda pasti bertemu dengan seorang pembohong, bukan? Keluarga Kagawa di Kyoto bukanlah bangsawan dari keluarga bangsawan biasa, tetapi keluarga kekaisaran tertinggi di negara kami, dan nama Kagawa Yumiko, yang Anda sebutkan tadi bukanlah seorang wanita biasa dari keluarga bangsawan, tetapi putri dari garis keturunan kaisar negara kami, dan pada saat yang sama dia adalah wali ratu negara kami sekarang, dengan kata lain dia adalah penguasa negara. Di kampung halamanmu, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Yang Mulia Yumiko yang agung? Mendengar penjelasan ini di telepon, Gary Wijaya menatap Kenzi dan Yumiko di ruang utama, dengan senyum jahat. Oh, ternyata orang ini pembohong palsu. Dia tahu bahwa Kenzi, seorang gelandangan, ingin berpura-pura menjadi orang hebat di kampung halamannya. Bab 699. Anda menebaknya dengan benar, istri saya adalah ratu. Di ruang utama, selain sekelompok besar kerabat dari keluarga Wijaya, penduduk desa dan tetangga di halaman kiri dan kanan, setelah mendapat kabar, juga berlarian dengan penuh minat, ingin melihat orang Jepang yang sangat cantik dibawa kembali oleh Kenzi, sebagai pacarnya. Adat istiadat rakyat di desa pegunungan seperti ini. Rumahmu adalah rumahku, dan rumahku adalah rumahmu. Jika seorang gadis asing datang ke rumahmu, aku juga ingin melihatnya. Dengan masuknya tetangga satu demi satu, seluruh ruang utama keluarga Wijaya penuh sesak baik di lantai dalam dan 3 lantai di luar. Orang-orang sederhana semuanya tersenyum, ingin berjabat tangan dengan Yumiko, atau ingin memotretnya. Seorang lelaki tua terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Yumiko tercengang tentang kampung halamannya. Ratih Wijaya tertawa lebar, putranya membawa seorang wanita muda dari keluarga bangsawan oriental kembali ke kampung halamannya, yang membuat rumah tua Wijaya jauh lebih hidup, meriah, dan terhormat. Kuncinya adalah gadis Yumiko ini sangat cantik dan lembut, dan dia berbicara dengan ramah dan sopan. Tidak hanya Ratih Wijaya yang menyukainya, tetapi bahkan paman dan bibi Kenzi menganggukkan kepala mereka satu demi satu, sangat menyukainya. Menurutku, gadis ini cukup baik. Cantik, murah hati, lembut, dan sopan. Seorang kerabat berkomentar di pinggiran kerumunan. Ya, gadis ini benar-benar baik. Lebih penting lagi, dia adalah putri dari keluarga bangsawan, tapi sangat bahagia bersama orang desa seperti kita tanpa sombong, selalu bersikap ramah dan sopan. Dibandingkan dengan pacar Gary Wijaya, Yetian, menantu perempuan oriental yang dibawa kembali oleh Kenzi jauh lebih baik dalam hal penampilan dan tingkah laku. Ya, penampilan Yumiko ini benar-benar sangat berpengetahuan. Begitu disebut berpengetahuan, adalah dialek orang gunung di daerah ini. Itu mungkin menggambarkan seorang wanita atau pria yang terpelajar, konotatif, cerdas dan itu berarti menghargai dan memuji. Tidak jauh di belakang mereka, Gary Wijaya kebetulan mendengar komentar tidak sengaja dari kerabat itu, dan hatinya sangat kesal, keinginan untuk melepas wajah Kenzi dan melemparkannya ke tanah untuk diinjak beberapa kali menjadi lebih kuat. Paman yang terkasih, beri jalan, beri aku jalan. Gary Wijaya masuk ke kerumunan besar-besaran, dan kemudian berkata dengan jahat, Kenzi, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun.
Aku tidak menyangka bahwa kamu sangat buruk sekarang berbohong di depan kerabat. Setelah dia mengatakan ini, semua kerabat terdiam dan memandangnya dengan penasaran. Kenzi tidak mengerti apa artinya Gary Wijaya tiba-tiba acuh tak acuh. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Gary Wijaya ketika dia masih remaja. Namun, berbicara secara logis, Gary Wijaya tidak akan menargetkan dirinya sendiri karena masalah lama ini. Kenzi sedikit kesal, dan berkata, Gary, apakah kamu tidak mabuk? Matamu yang mana yang melihatku berbohong? Gary Wijaya tersenyum, menepuk bahunya dan berkata, Kenzi, kamu jangan mungkir, kamu naik mobil mewah sama cewek, mau pulang ke kampung halaman dan pura-pura hebat. Kamu berpura-pura menjadi kuat, dan karena Anda berpura-pura, Anda bisa mengelabui orang lain, tapi Brother Gary bukan tipe orang yang iri, tidak hanya berbicara tentang Anda, tetapi akan mengagumi Anda di dalam hati. Tapi kamu terlalu keterlaluan. Berpura-pura selalu bergantung pada kekuatan. Itu sedikit munafik. Tapi kamu beruntung, kamu jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi kamu masih ingin agresif berbohong, dan sengaja menggunakan penipuan untuk membodohi kelompok kerabat ini. Saudara Gary tidak punya pilihan selain berdiri dan mengatakan sesuatu kepadamu. Wajahnya yang provokatif, tetapi mulutnya penuh kesopanan, seolah-olah dia adalah bos di sini dan ingin berbicara. Banyak kerabat bingung, pertama memandang Kenzi, dan kemudian semua memandangnya, bertanya, Gary Wijaya, apa maksudmu? Menipu. Kenzi membohongi kita. Kenzi menyipitkan matanya, Gary Wijaya sepertinya membuat masalah. Gary Wijaya tertawa dan berkata, Paman, Bibi, dan kerabat, jangan khawatir, izinkan saya berbicara perlahan. Setelah mengatakan ini, banyak kerabat tergerak. Kenzi punya mobil Audi yang disewa. Sebelumnya, saya pikir Kenzi kaya sekarang, dan dia mengendarai Audi besarnya sendiri. Mengikuti diskusi orang banyak mata beralih ke Kenzi, entah curiga, atau menghina. Kenzi juga jujur, dan berkata dengan santai, ini hanya sebuah mobil, tidak perlu meributkannya. Gary Wijaya tersenyum penuh kemenangan, berkata, benar, itu hanya satu mobil. Jika saudara Gray membuka kedokmu karena satu mobil, kamu pasti tidak akan menerimanya. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku dengar penjelasanmu. Menantu cantik yang kau bawa pulang, Kagawa Yumiko, kau bilang wanita bangsawan dari Jepang, sekarang aku ingin bertanya padamu, benar atau tidak? Setelah mengatakan ini, ruangan menjadi hening. Banyak kerabat memandang Kenzi, menduga ada yang tidak beres di sini. Kenzi dan Yumiko saling memandang, Yumiko sedikit malu, tetapi Kenzi sangat acuh tak acuh, dia berkata terus terang, tunanganku Yumiko Kagawa, penduduk asli Tokyo Kyoto, memang seorang wanita bangsawan dari keluarga kaya. Aku tidak bermaksud pamer tapi dia adalah tunanganku, jadi aku harus memperkenalkan identitasnya. Bajingan. Gary Wijaya tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata dengan nada menghina, Kenzi, kamu terlalu tidak tahu malu. Tahukah kamu keluarga seperti apa keluarga Kagawa di Kyoto Timur? Putri keturunan kaisar dan ratu kerajaan Jepang saat ini adalah Yumiko Kagawa. Dia menunjuk ke arah Kenzi dan berkata dengan menghina, mengapa kamu tidak menjelaskan asal-usul yang sebenarnya menantu perempuan Jepang yang kamu bawa kembali ini? Dia dan ratu Jepang memiliki nama dan nama keluarga yang sama, dan keduanya keluarga Kagawa di Kyoto. Apakah Anda ingin memberitahu semua orang bahwa menantu perempuan yang Anda bawa adalah ratu kerajaan Timur? Semua orang di ruangan itu gempar. Ratu kerajaan Timur. Jelas tidak mungkin. Hanya dapat dijelaskan bahwa Kenzi dengan sengaja meletakkan kebohongan di depan kerabatnya, dan menantu yang dibawanya kembali mungkin adalah pacar yang tidak diketahui asal-usulnya. Yumiko sedikit gelisah dan menatap Kenzi. Kenzi masih sangat tenang, dan berkata dengan santai, saya tidak ingin menakut-nakuti kerabat saya, jadi saya tidak merinci identitas Yumiko. Tapi sekarang, saya hanya bisa mengatakan dengan jujur, Anda dapat menebaknya, istri saya Yumiko adalah ratu kerajaan Timur.